Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami menaikkan syukur padamu ya Allah, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mulah kiranya menolong kami untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10 dan 2 Timotius 2 ayat 6. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Renungan kita fokus pada menabur dan merawat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu seorang petani yang hendak bercocok tanam padi. Sebelum menuai, ia sudah melakukan lebih dahulu segala sesuatunya. Ia sudah menyediakan benih padi dan benihnya disemai dahulu. Selain itu, ia juga harus membajak sawah. Barulah ia dapat menanam benih yang telah disemaikannya itu. Dalam penantian menuai, tentu seorang petani tidak hanya tinggal diam saja, sembari menunggu padi siap dituai. Ia harus melakukan perawatan dengan baik, seperti mengairi sawah secara proporsional, membersihkan rumput, dan menggunakan pupuk yang berkualitas untuk kesuburan dan pertumbuhan. Bahkan harus menggunakan obat untuk hama jika ada hama yang menyerang tanaman tersebut. Ia juga harus mengontrol pertumbuhannya selama masa penantian menuai. Jika ditinjau dalam Alkitab, hukum tabur tuai sudah ada sejak zaman dahulu. Pada Kejadian 8 ayat 22, Tuhan berfirman bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Setelah hukum Taurat diberikan Tuhan melalui Musa, terjadilah ikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Apabila umat Tuhan taat, maka mereka akan memperoleh berkat. Apabila tidak taat, maka mereka akan memperoleh kutuk. Inilah yang ada pada Ulangan 28 ayat 1-2 dan ayat 15-16. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang ditabur itu yang akan dituai. Dan hukum tabur tuai tetap berlaku hingga kini. Selain itu, menabur tidak hanya dalam bentuk materi saja, melainkan juga mengenai segala aspek kehidupan, termasuk perbuatan baik. Saudara-saudaraku, banyak kali orang Kristen, termasuk kita mungkin, hanya terfokus pada menuai, bukan pada menabur dan merawat, sehingga kita lupa untuk menjaga kualitas rohani kita. Karena itu, akhirnya kita menjadi lemah
dan tidak memperoleh janji Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 9, Paulus pun menganjurkan kepada kita agar janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menjadi lemah dapat disebabkan oleh situasi atau persoalan. Kita membiarkan diri kita tertekan oleh situasi atau persoalan itu, yang akhirnya membuat kita kecewa, bersungut-sungut, dan menyalahkan Tuhan, serta menghentikan aktivitas menabur dan merawat. Saudara-saudaraku, sudahkah kita menabur kebaikan hari ini? Ada orang yang lelah menabur kebaikan, sebab tak selamanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tidak jarang juga taburan kebaikan justru dimanfaatkan oleh orang lain untuk meraih keuntungan dan berbuat jahat kepada kita. Bagaikan air susu yang dibalas dengan air tuba. Pernahkah saudara mengalaminya? Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan, jangan lelah dan berputus asa, sebab sesungguhnya setiap taburan kebaikan semakin mencerahkan kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, bersikaplah seperti seorang petani yang tidak pernah lelah, tetap konsisten dan menjaga pertumbuhan tanaman padi sampai padi siap untuk dituai. Marilah kita menabur dan merawat terutama hal-hal yang bernilai surgawi, seperti menabur kasih dan kepedulian terhadap sesama kita, menabur ketekunan dan giat dalam iman, menabur ketaatan dan kesetiaan. Kita tidak tahu kapan akan menuai. Bisa saja kita sendiri yang akan menuai, atau anak cucu kita yang akan menuainya. Yang pasti ingatlah, tetaplah fokus pada menabur dan merawat, sehingga kita tidak menjadi lemah. Ingat, ketika kita tidak menjadi lemah, maka akan ada hasil yang siap kita tuai. Saudara-saudaraku, fokuslah pada menabur dan merawat, agar kita tidak kecewa dan menyalahkan Tuhan apabila belum waktunya menuai. Demikian firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk fokus menabur dan merawat. Ampunilah jika kami selama ini hanya terfokus kepada menuai, tanpa fokus pada menabur dan merawat. Ajarlah kami tetap setia untuk menaburkan kebaikan, sebab tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.